Kira-kira jarang orang berusaha untuk hanya sekadar memberi makan anak bininya, itu jarang. Aku hari ini ke pasar berdagang atau mencari kayu atau berusaha apa, nang hasilnya itu untuk memberi makan anak bini. Kalau aku kada berusaha hari ini, anak biniku kada kau makan, aku minta-minta hari ini. Jarang ada macam itu mungkin manusia, karena pasti ada bisi duit tabungan sekian ribu duitnya ada. Nah jadi setiap kali turun untuk berusaha, hendaknya diniatkan, duitnya disimpan, persediaan kalau ada untuk hal-hal kebaikan yang mendesak, ada duit yang dikeluarkan. Nah itu maka niatnya berusaha. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun alaikum ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fa in qulta faqad qala sallallahu alaihi wasallam ma uhiya ilayya an ijma'il mala wa kum minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qila li Salman al-Farisi awsina faqala man istata'a minkum ayyamuta hajja aw ghaziya aw amilan li masjid rabbih falyaf'al wa la yamutanna tajira wa la kha'ina. Al jawab anna wajhal jam'i baina hadhil akhbar tafsilul ahwal. Fanaqul lasna naqul at-tijaratu afdalu mutlaqan min kulli syai' walakin at-tijarah imma an tatluba bihal kifayah aw sarwata aw ziyadata 'ala al-kifayah fa in talaba minha az-ziyadata 'ala al-kifayah liistiksaril mal wa iddikharihi la liyasrifa ila al-khairat was sadaqat fa hiya mazmumah li'annahu iqbalun 'ala ad-dunya allati hubbuha ra'su kulli khati'ah. Fa in kana ma'a dzalika zaliman kha'ina fa huwa zulmun wa fisqun. Wa hadza ma aradahu Salman bi qawlihi la tamut tajiran wa la kha'ina. Wa arada bit tajir talaba ziyadah. Fa amma idza talaba biha al-kifayata li nafsihi wa auladihi wa kana yaqdiru ala kifayatihim bisu'al fattijaratu ta'affufan an su'al afdal wa in kana la yahtaju ila su'al wa kana yu'ta min ghairi su'al fal kasbu afdal li'annahu innama yu'ta li'annahu sa'ilun bilisani halihi wa munadin bainan nas bi faqrihi fatta'affufu wasatru awla minal bitalah bal minal istighwal bil ibadatil badaniyah ila akhir. Artinya perkataan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika kamu berkata atau bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma uhiya ilayya an ijma'il mala wa kum minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya,
tidaklah diwahyukan kepadaku bahwa kumpulkanlah harta dan jadilah kamu orang yang berdagang. Tidak ada diwahyukan kepadaku, kumpulkanlah harta dan jadilah kamu orang yang berdagang. Tetapi diwahyukan kepadaku bahwa sucikanlah dengan memuji Tuhanmu, jadilah kamu orang-orang yang bersujud dan sembahlah Tuhanmu sehingga kematian datang kepadamu. Dan dikatakan kepada Salman Al-Farisi, berilah kami wasiat, berilah kami nasihat. Maka Salman berkata, barang siapa mampu dari kamu sekalian untuk mati dalam keadaan berhaji atau berperang atau memakmurkan masjid Tuhanmu, maka hendaklah ia melakukan. Artinya usahakanlah kamu mati itu dalam keadaan sedang berhaji. Usahakan kalau bisa kamu itu mati dalam perang sabilillah. Usahakanlah kamu itu mati dalam keadaan meramaikan masjid Allah. Dan janganlah ia mati sebagai pedagang. Dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan kamu sebagai seorang pedagang, dan jangan sebagai pengkhianat. Nah, pertanyaannya di sini adalah, pertama hadis Rasulullah tadi, yang kedua perkataan atau nasihat daripada Salman Al-Farisi. Di situ tidak ada anjuran kepada kita untuk berusaha. Jar Nabi, Allah kadang menyuruhku berdagang. Allah kadang menyuruh aku mengumpulkan harta. Tetapi Allah menyuruh aku supaya bertasbih, sujud, beribadah. Ujar Salman pulang, amun kawa kita mati parahatan bahaji. Mun kawa kita mati parahatan perang sabilillah. Mun kawa kita mati parahatan di masjid, memakmurkan masjid Allah. Jangan hendak mati parahatan kita jadi seorang pedagang. Jangan kita mati parahatan kita sebagai pengkhianat. Nah, ini bertentangan dengan beberapa hadis-hadis yang terdahulu. Sedangkan hadis yang dahulu ada yang mengatakan, alaikum bittijarah, hendaklah kamu berdagang, kata Rasulullah. Alaikum bittijarah, hendaklah kamu berdagang. Itu hadis Nabi menyuruh kita berdagang. Hadis Nabi lagi mengatakan dalam bab yang terdahulu, innallaha ta'ala yuhibbul mu'min al-muhtarib, Allah cinta kepada orang mukmin yang berusaha berdagang. Hadis Rasulullah lagi, innallaha yuhibbu ayyara 'abdahu ta'aban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah cinta, Allah suka melihat hambanya kesusahan dalam mencari yang halal. Nah, hadis-hadis itu dipahami adalah menyuruh berdagang, menyuruh berusaha. Sedangkan yang kita baca hari ini adalah sabda Nabi yang mengatakan, Allah kadang menyuruh aku berdagang, Allah menyuruh aku beribadah, bertasbih, berzikir. Nah, kayak apa caranya mengumpulkan supaya hadis nang menyuruh berdagang lawan hadis nang kada menyuruh berdagang itu bisa terkumpul, bisa terhimpun, kada bertolak belakang. Maka jawabannya adalah
bahwa segi mengumpulkan antara hadis-hadis ini ada perincian keadaan-keadaan. Hadis nang menyuruh berdagang tu bujur juga ada. Hadis nang kada menyuruh berdagang supaya beribadah itu pun bujur juga. Tergantung perincian keadaan-keadaannya. Kami berkata, ujar Imam Ghazali, berdagang itu kami katakan tidaklah lebih utama secara mutlak dari segala sesuatu. Ujar Imam Ghazali, berdagang itu kada lebih afdal secara keseluruhan dari segala sesuatu. Kami tidak mengatakan demikian. Berdagang itu kami katakan tidaklah lebih utama secara mutlak dari segala sesuatu. Mana afdalnya berdagang lawan membaca Yasin umpamanya. Mana afdalnya berdagang lawan membaca surah Kahfi. Kami kadang mengatakan berdagang lebih afdal, kadang mengatakan demikian. Atau membaca surah Kahfi lebih afdal, kadang mengatakan demikian pula. Tetapi berdagang itu ada kalanya kamu menuntut kecukupan atau kekayaan atau melebihi kecukupan. Tergantung berdagangnya itu. Jadi kalau berdagang itu dikatakan lebih afdal secara mutlak, kada bisa. Tergantung berdagangnya. Apakah berdagangnya itu untuk kecukupan hidup atau untuk mencari kekayaan? Jika dengan dagangan itu ia menuntut lebih dari kecukupan untuk memperbanyak harta dan menyimpannya bukan untuk dipergunakan kepada kebaikan dan sedekah, maka itu tercela. Dilihati keadaannya. Amun aku hari ini membaca Al-Quran 5 juz kawa. Membaca Al-Quran hari ini 5 juz sanggup. Tapi aku untuk memberi makani anak bini minta-minta lawan orang. Kalau aku kada membaca Quran 5 juz hari ini, aku menungkih kayu, ku jual kayunya, kau memberi makani anak bini. Nah, mana abdalnya? Abdal menungkih kayu itu. Abdal menungkih kayu itu. Nah, lain halnya kalau aku membaca Al-Quran hari ini 5 juz, aku kada kau berdagang. Kalau aku berdagang, kada tak baca Quran. Dan berdagangku ini hanya untuk mencari kekayaan. Karena andai kata hari ini aku kada berdagang, anak biniku makan aja kada bakal minta-minta. Mana abdalnya? Abdal membaca Quran 5 juz. Nah, jadi kada secara mutlak. Orang yang berisi duit 10 juta umpamanya di rumah. Bisa duit 10 juta di rumah. Biaya hidupnya umpamanya sebulan 1 juta. 10 bulannya kau bakal bercari. Makannya, hidupnya kada bakal minta-minta dalam 10 bulan. Karena ada duit 10 juta. Cukup untuk makan 10 bulan. Kada bakal minta-minta anak bininya untuk urusan makan pakai. Nah, orang ini mana abdalnya bercari supaya duitnya lebih pada 10 juta lawan beribadah. Abdal beribadah. Kenapa? Karena kada bakal minta-minta. Lain halnya kada berisi duit sama sekali. Mun hari ini aku kada berusaha mengaji aja, pas lagi aku kamarian minta-minta memberi makali anak buah. Nah, ini baik berusaha, kada usah mengaji. Jika dengan dagangan itu ia menuntut lebih dari
kecukupan untuk memperbanyak harta dan menyimpannya, bukan untuk dipergunakan kepada kebaikan dan sedekah, maka itu tercela. Dipergunakan untuk kepada kebaikan, contohnya aku berusaha mengumpulkan duit hendak naik haji, nah itu kebaikan ngarannya. Aku berusaha mengumpulkan duit hendak umrah, itu kebaikan ngarannya. Amun berusaha mengumpulkan duit kada tujuan arahnya saganang apa duit dikumpulkan itu, nah ini yang disebut maka itu tercela tadi. Hari ini nih ke pasar pacang payu dagangan, pacang bahujung, kada ada niat di hati saganang apa, karena hujungannya itu digunakan kada ada niatnya, karena kumpulkan duitnya kalau buat dalam lemari, kada ada tujuan saganang apa duitnya itu, nah ini nang tercela, maka itu tercela. Jadi kalau sudah mulai bisukan kita turun ke pasaran itu kita sudah punya niat nang baik, nah berdagang kita pun sabilillah, dagangnya dagang sabilillah. Hari ini aku ke pasar, bila payu berhujung, hujungannya aku simpan. Segenang apa disimpan? Kalau kena ada perlu orang nak berhutang kah, ada orang kematian kada berduit kah, orang beranak kada berduit kah, kalau kena aku hutangi, nah dagangnya fisabilillah. Dagangnya fisabilillah. Kenapa? Karena mulai besokannya berdagang, niatnya sudah baik. Seperti disebutkan pada hadis yang minggu terdahulu, wa man talabad dunya halalan mukathiran mufakhiran muraiya laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Siapa-siapa yang mencari dunia yang halal, ini yang halal, tapi tujuannya hanya untuk memperbanyak, hanya untuk mempermegah sesuatu yang dimilikinya, hanya untuk minta supaya dilihat orang kekayaannya, dia akan mati bertemu Allah, Allah marah atasnya. Laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, dia bertemu Allah, Allah marah atasnya. Jadi lain orang berdagang nang antara berdagang punya niat nang bagus lawan berdagang nang kada ada niatnya. Jadi kalau hari ini kita berdagang ke pasar kada berniat apa-apa, cuma bila ada payu ada untung simpan duitnya bisa. Nah itu tercela. Perjalanan kita dari rumah ke pasar, bulik dari pasar ke rumah tercela. Anda kata kita mati di pasar, mati dalam keadaan hubud dunia. Tapi kalau kita mulai bisukan kita turun berniat, aku hari ini berdagang, kalau ada keuntungan dagangannya aku simpan duitnya untuk ada hal-hal kebaikan yang kayaknya perlu digunakan ke situ. Nah ini sabilillah. Mulai rumah ke pasar dihitung pahala, pasar ke rumah dihitung pahala. Andai kata dia mati dalam keadaan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya aja. Karena ia menghadap kepada dunia. Kalau dia turun ke pasar, berusaha, berdagang hanya untuk memperbanyak harta, kada ada niatnya untuk kebaikan, itu ngarannya menghadap kepada dunia. Yang mencintainya dunia itu merupakan pangkal seluruh kesalahan, ibu dari segala dosa, ra'su kulli khati'ah, induk segala kejahatan. Itu nang halal, dagangannya halal, modalnya halal, jual belinya sah. Amun nang kada sah, kada halal, maginnya lagi. Jika bersama itu ia seorang yang zalim,
jual belinya kada biris, humbung liurang pulang, lagi khianat, maka itu kezaliman dan kefasikan. Kira-kira jarang orang berusaha untuk hanya sekadar memberi makan anak bininya, itu jarang. Aku hari ini ke pasar berdagang atau mencari kayu atau berusaha apa, nang hasilnya itu untuk memberi makan anak bini. Kalau aku kada berusaha hari ini, anak biniku kada kau makan, aku minta-minta hari ini. Jarang ada macam itu mungkin manusia, karena pasti ada bisi duit tabungan sekian ribu duitnya ada. Nah jadi setiap kali turun untuk berusaha, anaknya diniatkan, duitnya disimpan, persediaan kalau ada untuk hal-hal kebaikan nang mendesak, ada duit nang dikeluarkan. Nah itu maka niatnya berusaha. Inilah yang dimaksudkan oleh Salman Al-Farisi dengan perkataannya, jangan kamu meninggal sebagai seorang pedagang dan sebagai orang yang berkhianat. Jangan kamu mati sebagai pedagang. Maksudnya apa? Kita mati sebagai seorang pedagang nang kada punya niat apa-apa. Dapat keuntungan, kumpul masukkan di bank, apa masukkan keuntungannya. Nah, kumpul masukkan ke bank. Segenang apa? Ada tahu juga lagi segenang apa? Ada niatnya. Nah itu maksudnya jangan kamu meninggal dunia sebagai pedagang dan sebagai orang yang berkhianat. Amun pedagangnya jelas berkhianat ngarannya. Ia maksudkan dengan pedagang adalah orang yang menuntut tambahan. Imam Ghazali mengatakan bahwa ujar Sidin, su'ul khatimah itu terbagi dua. Setiap hari, setiap malam kita berlindung kepada Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu terbagi dua. Ada su'ul khatimah yang bukan kehilangan iman. Contohnya kayak apa? Orang yang mati dalam keadaan masih sayang, masih mencintai dunia. Itu pun disebutkan su'ul khatimah termasuk. Su'ul khatimah yang kedua yang lebih berat adalah orang yang mati sebelum mati imannya lebih dahulu hilang daripada hatinya. Itu lebih berat lagi. Husnul khatimah itu artinya orang yang mati dalam keadaan dirinya ridha meninggalkan dunia, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman. Itu husnul khatimah. Jadi jangan diartikan bahwa su'ul khatimah itu orang yang hanya mati kafir, ada. Su'ul khatimah itu orang yang mati parahatan mengurus dunia, mati itu su'ul khatimah. Orang parahatan mengurus dunia, niatnya niat dunia, mati sudah su'ul khatimah. Adapun apabila dengan berdagang itu ia menuntut kecukupan untuk dirinya dan anak-anaknya, sedangkan ia dapat mencukupi mereka dengan minta-minta, maka berdagang karena memelihara diri itu adalah lebih utama. Aku memberi makan keluargaku ada dua cara. Dengan berdagang aku bisa memberi makani anak bini. Dengan minta-minta bisa memberi makani anak bini. Nah itu lebih baik berdagang itu daripada minta-minta.
maka berdagang karena memelihara diri itu adalah lebih utama. Dan jika ia tidak perlu kepada minta-minta dan ia diberi tanpa meminta, maka berusaha itu lebih utama juga. Ujarnya mun aku nih kada berdagang, kada minta-minta, aku diberi orang aja duit, orang marah sih melihat aku, tetap lebih baik berdagang juga. Karena ia diberi hanyalah ia meminta dengan lisan keadaannya, lisanul hal, dan menyeru di kalangan manusia dengan kepakirannya. Bujurainya kada minta-minta, pakaian buruk, cumpang camping, beri maras melihat orang. Nah, itu sudah mencerminkan meminta ngarannya, keadaannya meminta, walaupun mulutnya kada meminta. Menjaga diri dan menutupi diri itu lebih utama daripada menganggur, bahkan daripada sibuk dengan ibadah badaniyah. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi